Pada kesempatan yang berbahagia ini saya tentunya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, dan dalam waktu dekat kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Ini saat ini ya kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh hikmah, bulan penuh barokah, dan tentunya bulan penuh ampunan. Makanya kita berharap tentunya kita semua ya dapat memanfaatkan bulan suci ini dengan sebaik-baiknya gitu, dan semoga amal kebaikan kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, bahwa gerakan pangan murah ya dilaksanakan secara ini dalam rangka untuk meningkatkan ketersediaan pangan, dan tentunya bukan hanya itu, tetapi ketersediaan pasokan ya, kemudian distribusi dari pangan ini harus lancar. Dan yang memang sangat diharapkan oleh masyarakat adalah bahwa harga itu harus murah kan itu, dari harga pasar seperti biasanya, sehingga masyarakat akan mampu ataupun menjangkau untuk membeli kebutuhannya ketika akan menghadapi Idul Fitri ini. Dan juga hal ini membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dan yang utama adalah tetap kita untuk menjaga kestabilan atau menstabilkan inflasi. Dan tadi disampaikan oleh perwakilan dari BI, tadi disampaikan, yaitu yang kita harapkan gitu kan, bahwa inflasi kita di bulan ini itu akan adanya suatu penurunan kan itu. Ini kita kan tadi lihat Pak ya, hasil daripada yang disampaikan oleh Ibu Kepala BPS PLT BPS Duta tadi. Jadi untuk Jawa Tengah ini berasa di bawah, dan saya harapkan ya tentunya hal ini harus terus menjadi atensi, harus menjadi perhatian kita seterusnya kan itu. Karena sudah mulai menurun, kadang-kadang kita lalai sehingga inflasi kita naik kembali gitu. Nah, ini inflasi harus kita jaga, harus kita kendalikan, dan target saya dalam hal ini adalah posisi Provinsi Jawa Tengah ini harus berada di bawah rata-rata inflasi nasional. Demikian juga saya harapkan tentunya kepada para bupati dan wali kota, jadi harus mentargetkan bahwa masing-masing kabupaten ataupun kota ini harus berada di bawah rata-rata provinsi gitu. Karena ya kalau sudah berada di atas rata-rata provinsi, berarti kabupaten ataupun kota madya yang Bapak ataupun Ibu pimpin, berarti bahwa inflasinya ini cukup tinggi kan gitu kan, cukup tinggi dan bahkan tinggi gitu. Jadi saya harapkan memang perlu kerja keras gitu kan, perlu kerja keras, perlu ada kebersamaan ya, perlu ada kebersamaan. Tidak bisa dalam hal ini Pemprov ataupun Pemda ini bekerja sendiri. Kita punya rekanan dalam hal ini, Forkopimda ini harus terus dilakukan, diajak untuk berdiskusi. Pemerintah ya harus mampu mengendalikan hal ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, memang tadi disampaikan terkait dengan masalah data pemantauan harga pangan per 28 Maret 2024. Memang ya alhamdulillah kita bersyukur tentunya. Ya kita alhamdulillah bahwa harga di Jawa Tengah ini masih terkendali gitu. Meski cenderung stabil tinggi. Jadi misalnya harga beras sudah menurun 17.000, kemudian turun 16.015, dan saat ini berada di posisi 14,6.
Ini adalah merupakan upaya lah, langkah-langkah yang kita perbuat. Demikian juga harga minyak goreng, kemudian gula pasir, ini memang masih di atas harga acuan pemerintah, walaupun saat ini sudah mulai menurun. Nah, ini saya harapkan kepada para bupati, tentunya dengan Bapak Ibu Wali Kota, kami mengharap, ya, kami berharap, apalagi saat ini ya kita sudah mulai mendekati Hari Raya Idul Fitri, ya. Jadi betul-betul manfaatkan anggota yang ada. Tadi sampaikan juga terkait dengan masalah misalnya operasi pasar, kemudian bagaimana kita juga koordinasi dengan itu dari Polri, ya, untuk mengecek harga-harga di pasar. Ini kita harapkan, dan juga ada kemungkinan penyimpangan-penyimpangan ataupun penimbunan-penimbunan yang dilakukan oleh para pelaku pasar. Jadi saya harapkan betul-betul, ya, kita tahu menjelang hari raya banyak pemudik yang akan pulang kampung gitu. Sehingga ya kita harapkan masalah ketersediaan pangan di Jawa Tengah ini saya minta mampu, ya, stoknya harus selalu ada. Terus sampaikan himbauan-himbauan kepada masyarakat bahwa kita dalam hal ini pemerintah menjamin ketersediaan stok pangan, sehingga ketika masyarakat akan berbelanja tidak perlu kemudian berbelanja berlebihan yang kemudian akan mengakibatkan bahan pangan di pasar ini kemudian menipis. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih tentunya kepada Bapak Bupati, kemudian Wali Kota, dan para kepala OPD terkait yang sudah melaksanakan ataupun melakukan langkah-langkah konkret di lapangan. Dan alhamdulillah bahwa sampai saat ini kita masih mampu, gitu kan, mampu mengendalikan harga-harga ataupun mampu mengendalikan inflasi, ya. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.